Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Di Ghana, Nana Akufo-Addo terpilih kembali sebagai Presiden. Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo telah terpilih kembali setelah pemilihan yang diperebutkan dengan ketat yang diadakan pada hari Senin. Hasil rasmi menunjukkan bahawa Akufo-Addo memperoleh 51,6% suara dibandingkan dengan 47,4% dimenangkan oleh saingan utamanya, mantan Presiden John Mahama. Mahama belum mengakui kekalahan. Ini adalah ketiga kalinya kedua politisi saling berhadapan dalam pemilihan presiden. Ghana memiliki reputasi sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Afrika. Hasil akhir pemilihan parlimen belum diumumkan. Pada laporan perayaan liar di seluruh negeri setelah hasil rasmi menunjukkan Akufo-Addo memenangkan masa jabatan yang kedua. Ini adalah pemilihan presiden ke-8 di Ghana sejak konstitusi dirumuskan kembali pada tahun 1992. Kabinet Perancis mensahkan undang-undang yang mentargetkan ekstremisme. Kabinet Perancis telah mensahkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengatasi radikalisme setelah serangkaian serangan baru-baru ini oleh para ekstremis. Rancangan undang-undang tersebut adalah bahagian dari upaya jangka panjang Presiden Emmanuel Macron untuk menegakkan nilai-nilai sekuler, memperketat aturan tentang sekolah di rumah dan ujaran kebencian. Beberapa kritikus, baik di Perancis maupun luar negeri, menuduh pemerintahnya menggunakannya untuk mentargetkan agama. Namun Perdana Menteri Jean Castex menyebutnya sebagai hukum perlindungan yang akan membebaskan umat Islam dari cengkraman kaum radikal. Dia menegaskan bahawa teks tersebut tidak ditujukan untuk melawan agama. Undang-undang tersebut dilihat sebagai tanggapan atas pemenggalan Kepala Guru Samuel Paty pada bulan Oktober. Paty yang berusia 47 tahun dibunuh oleh seorang penyerang tunggal setelah memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. PBB mengatakan konflik Ethiopia lepas kendali. Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin memperingatkan bahawa situasi Ethiopia tidak terkendali dengan dampak mengerikan pada warga sipil dan sangat membutuhkan pemantauan dari luar. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michael Bachelet, menyebut situasi tersebut sangat mengkhawatirkan dan tidak stabil. Pertempuran tersebut dilaporkan terjadi di daerah sekitar ibu kota Tigray, Mekele dan kota Sheraro dan Aksum. Ethiopia bagaimanapun juga menolak seruan untuk penyelidikan independen terhadap pertempuran mematikan di wilayah Tigraynya. Deklarasi pemerintah datang di tengah seruan internasional untuk transparansi lebih dalam pertempuran selama sebulan antara pasukan Ethiopia dan pemerintah daerah Tigray yang diperkirakan telah menewaskan ribuan orang termasuk warga sipil. Pejabat senior pemerintah Redwan Hussein mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa, Ethiopia akan mengundang bantuan hanya jika merasa gagal untuk menyelidiki. Sementara itu, Perdana Menteri Abiy Ahmed meresmikan dengan memotong pita di jalan raya besar yang menghubungkan Ethiopia Selatan dengan pelabuhan Mombasa di Kenya bersama dengan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta. Iran memasukkan utusan Amerika Serikat ke Yaman dalam daftar hitam sebagai tanggapan atas Amerika Serikat yang memasukkan Duta Besar Iran ke dalam daftar hitam. Iran telah menjatuhkan sanksi kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Yaman sehari setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan utusan Tehran ke dalam daftar hitam untuk negara yang dilawan perang itu. Sanksi itu datang satu hari setelah pemerintahan Trump yang akan berhenti melanjutkan sanksi pada Hassan Irlu, yaitu Duta Besar Iran untuk Yaman. Amerika Serikat menggambarkan Irlu sebagai pejabat di pasukan Quds Korpus Pengawal Revolusioner Islam dan utusan rezim Iran untuk pemberontak Houthi di Yaman. Iran mendukung para pejuang Houthi yang telah mencoba untuk menggulingkan Presiden Yaman Abd Rabbu Mansur Hadi yang berkuasa pada tahun 2011 setelah pemberontakan musim semi Arab. Sementara koalisi yang didukung Amerika Serikat diikuti oleh saingan Iran
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendukung pemerintah Hadi. Orang dengan riwayat alergi sebaiknya tidak menggunakan suntikan Pfizer COVID, demikian kata regulator Inggeris. Regulator pengobatan Inggeris mengatakan siapapun dengan riwayat alergi terhadap obat atau makanan tidak boleh mendapatkan vaksin Pfizer BioNTech. Panduan itu datang sehari setelah Inggeris menjadi negara pertama di dunia yang memulai vaksinasi terhadap COVID-19 minggu ini. June Raine, yaitu Kepala Eksekutif Badan Pengatur Obat dan Produk Kesihatan MHRA, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dosis kedua tidak boleh diberikan kepada siapapun yang mengalami alergi setelah pemberian dosis pertama vaksin ini. Siapapun dengan riwayat dan sejarah anafilaksis terhadap vaksin, obat atau makanan tidak boleh menerima vaksin Pfizer BioNTech, demikian dikatakannya. Inggris dan Uni Eropah akan melanjutkan pembicaraan perdagangan Brexit. Pertemuan makan malam 3 jam antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Komisi Eropah Ursula von der Leyen di Brussels berakhir tanpa terobosan apapun dalam memecahkan masalah yang tertunda berkait Brexit. Keduanya telah memberi kedua belah pihak 4 hari lagi hingga Minggu untuk mengakhiri 4 tahun perbedaan diplomatik dan untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan karena batas waktu berakhir pada tanggal 31 Desember. Inggris Raya memilih untuk keluar dari Uni Eropah pada tahun 2016. Kedua pemimpin itu melakukan 2 percakapan telepon yang panjang dan makan malam 3 jam dalam waktu kurang dari seminggu. Johnson terbang ke Brussels dengan harapan memberi dorongan pada momentum baru ke dalam pembicaraan yang terhenti pada masalah termasuk hak penangkapan ikan dan aturan persaingan. Ketua PBB memperingatkan terhadap nasionalisme vaksin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kemarin memperingatkan bahwa nasionalisme vaksin sedang bergerak dengan kecepatan penuh di beberapa negara. Dia mengatakan orang-orang di negara berkembang di seluruh dunia sedang menyaksikan persiapan peluncuran suntikan melawan virus corona di beberapa negara kaya. Mereka bertanya-tanya apakah dan kapan mereka akan divaksinasi. Kepala PBB telah berulang kali menyerukan agar vaksin diperlukan sebagai barang publik global yang tersedia untuk semua orang di planet ini. Dia memohon $4,2 miliar dalam 2 bulan ke depan untuk program Organisasi Kesehatan Dunia untuk membeli dan memberikan vaksin virus bagi orang-orang termiskin di dunia. Inggris dan Rusia sudah memvaksinasi orang-orang. Di Amerika Serikat, vaksin Pfizer bisa mendapatkan lampu hijau untuk penggunaan darurat dalam beberapa hari mendatang. Vaksin tersebut telah disetujui oleh Kanada kemarin. Para pengunjuk rasa di Armenia mengepung parlemen, menuntut Perdana Menteri agar mundur. Ribuan orang pengunjuk rasa berbaris ke gedung parlemen di ibu kota Armenia kemarin untuk mendorong pengunduran diri Perdana Menteri negara Nikol Pashinyan atas penanganannya terhadap pertempuran dengan Azerbaijan pada soal Nagorno-Karabakh. Lawan Nikol Pashinyan marah pada kesepakatan damai yang mengakhiri 6 minggu pertempuran atas wilayah separatis yang membuat Azerbaijan mengambil alih wilayah luas yang dikendalikan oleh pasukan Armenia selama lebih dari 1/4 abad. Partai-partai oposisi Armenia memberi ultimatum kepada Pashinyan untuk mengundurkan diri pada hari Selasa, tetapi dia telah mengabaikan permintaan tersebut. Membela kesepakatan damai sebagai langkah pahit namun perlu yang mencegah Azerbaijan menguasai seluruh wilayah Nagorno-Karabakh. Sekutu Maduro memenangkan 91% kursi Venezuela setelah pemungutan suara. Sekutu Presiden Venezuela Nicolas Maduro memenangkan 91% kursi legislatif setelah pemungutan suara pada hari Minggu yang diboikot oleh oposisi dan tidak disetujui oleh Amerika Serikat dan Uni Eropah. Para pemimpin oposisi dan sebagian besar negara barat mengatakan pemilihan itu mendukung Maduro yang diduga telah dikritik karena catatan hak asasi manusianya dan karena merusak demokrasi untuk tetap berkuasa. Kandidat dari Partai Sosialis yang berkuasa dan Partai Sekutu mengambil 253 kursi dari jumlahnya 200
277 kursi di Parlimen baru menurut angka yang diposting di situs Dewan Pemilihan Nasional kemarin. Perdana Menteri akan meresmikan Konvensi Perwasi Bharatiya Divas pada tanggal 9 Januari tahun 2021. Perdana Menteri Narendra Modi akan meresmikan Konvensi Perwasi Bharatiya Divas pada tanggal 9 bulan depan. Mengingat pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, konvensi akan diselenggarakan dalam format maya. Presiden Ramnath Kovind akan menyampaikan pidato perpisahan kepada diaspora India. Web situs Perwasi Bharatiya Divas ke-16 tahun 2021 diresmikan oleh Menteri Negara Urusan Luar Negeri V. Muralidharan kemarin. Tema tahun ini adalah berkontribusi pada Atmanirbhar Bharat. Pemenang kuis Bharat Ko Janiye juga akan diumumkan di sesi pelantikan. Penghargaan Perwasi Bharatiya Samman juga akan diumumkan untuk menghormati orang India terkemuka dari luar negeri atas kontribusinya di berbagai bidang baik di India maupun di luar negeri. Keamanan dunia maya dan pengobatan militer berada di garis depan tantangan kita saat ini. Demikian kata Rajnath Singh. Menteri Pertahanan Rajnath Singh hari ini secara maya menghadiri peringatan 10 tahun pendirian pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus iaitu ADMM Plus dalam pidatonya. Singh berkata keamanan dunia maya dan pengobatan militer berada di garis depan tantangan kita saat ini. Dia mengatakan langkah penting lainnya adalah adopsi kertas konsep tentang perluasan infrastruktur komunikasi langsung ASEAN ke negara-negara plus. Singh mengatakan ada juga kebutuhan untuk melanjutkan upaya untuk mengatasi ancaman bioterorisme, perdagangan transnasional dan penyakit pandemi. Dia mengatakan dukungan militer di negara masing-masing kepada mitra penegakan hukum sipil adalah penting. Menteri Pertahanan mengatakan kemampuan kita untuk secara kolektif menjawab tantangan di kawasan berdasarkan pada unsur-unsur pokok yaitu kebebasan, inklusivitas, dan keterbukaan yang akan menentukan masa depan kita. Dia mengatakan ancaman terhadap ketertiban berbasis aturan, keamanan maritim, kejahatan dunia maya dan terorisme di antara lainnya tetap menjadi tantangan yang perlu kita tangani sebagai forum. ADMM Plus adalah platform untuk ASEAN dan 8 mitra dialog Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia dan Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama keamanan dan pertahanan demi perdamaian, stabilitas dan pembangunan di kawasan tersebut. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Invest India memenangkan hadiah promosi investasi UNCTAD. Invest India adalah Badan Promosi Investasi Nasional India. UNCTAD dari PBB menyatakan Invest India sebagai pemenang Penghargaan Promosi Investasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2020. Penghargaan ini mengakui dan merayakan praktik terbaik agen promosi investasi IPA di seluruh dunia. UNCTAD telah mengevaluasi 180 IPA dan menyatakan Invest India sebagai pemenang. Pekan ini, upacara penghargaan berlangsung di markas UNCTAD di Geneva. Penghargaan promosi investasi PBB adalah penghargaan yang paling didambakan untuk Badan Promosi Investasi. Pemenang penghargaan sebelum India adalah Korea, Singapura dan Jerman. UNCTAD adalah badan pusat yang memantau kinerja IPA dan mengidentifikasi praktik terbaik global. Dengan latar belakang pandemi COVID-19, terjadi transisi dalam fokus di badan promosi investasi dari fasilitasi investasi bisnis seperti biasa menuju manajemen krisis dan mengartikulasikan langkah-langkah pandemi darurat ekonomi pemerintah. Layanan promosi ini dilakukan dalam platform digital online dan meminta staf agar bekerja dari rumah. Bagaimanapun juga, IPA menanggapi pandemi COVID-19 telah menjadi kriteria utama untuk evaluasi penghargaan promosi investasi PBB tahun 2020. UNCTAD menunjuk tim untuk memantau dan mengevaluasi tanggapan IPA terhadap pandemi pada bulan Maret tahun 2020. PBB menerbitkan praktik terbaik Lembaga Promosi Investasi di IPA Observer pada bulan April dan Juli tahun 2020. Publikasi ini menyoroti strategi bisnis jangka panjang, jangkauan pemangku kepentingan, bisnis rekonstruksi dan jangkauan pemasok. Mereka menguraikan keterlibatan media sosial dan
memfokuskan tim tanggapan COVID. Praktik terbaik Invest India seperti platform kekebalan bisnes, seri webinar forum investasi eksklusif telah disoroti oleh UNCTAD sebagai praktik terbaik. Investasi India juga telah berbagi strategi dan praktik jangka panjang yang diikuti untuk promosi investasi, fasilitasi dan retensi di sesi curah pendapat tingkat tinggi UNCTAD. Dalam webinar baru-baru ini tentang seri dialog perayaan emas Departemen Sains dan Teknologi berjudul Di Sisi Lain Pandemi yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Komunikasi Sains dan Teknologi dan Bigyan Prasar, Wakil Ketua Niti Aayog mengatakan bahawa ekonomi India akan menjadi salah satu ekonomi top di dunia dalam beberapa tahun ke depan dengan menggunakan sains, teknologi dan inovasi di semua sektor bangkit kembali segera setelah dampak COVID-19. Sekretaris Departemen menunjukkan bahawa Departemen Sains dan Teknologi telah membantu ekonomi India tumbuh pada tingkat yang diinginkan dengan menggunakan inovasi, sains dan teknologi dan perusahaan rintisan. Universitas pusat di Kashmir, Sikkim dan Assam telah mendirikan pusat keunggulan untuk penelitian tentang perubahan iklim. Wakil Ketua Niti Aayog menuturkan telah terjadi perusakan kreatif selama pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal dan menunjukkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Dia menambahkan bahawa metamorfosis ini akan tetap ada di dunia pasca COVID. Dia menyoroti pentingnya sistem ekonomi inovatif di dunia pasca COVID. Sesuai perkiraan PDB terbaru oleh Organisasi Statistik Nasional, ekonomi India pasca COVID telah berada dalam mode pemulihan kembali setelah kuartal pertama. Wakil Ketua Niti Aayog, Dr. Rajiv Kumar mengatakan bahawa ekonomi India akan pulih dalam beberapa kuartal ke depan dari efek gangguan COVID-19. Ia juga memiliki pandangan yang sangat optimis bahawa ekonomi India akan tumbuh rata-rata 7-8% dalam 20 dan 30 tahun mendatang. Dia juga berbagi bahawa India dapat menjadi ekonomi terbesar ketiga pada tahun 2047. Pemerintah berkomitmen untuk reformasi struktural di India seperti meningkatkan kemudahan berbisnis, ekosistem inovasi di mana setiap mahasiswa dan siswa sekolah memiliki akses ke alat dan tren inovatif. Upaya ekonomi dan kebijakan pemerintah adalah untuk membuka lebih banyak jendela bagi India untuk mendapatkan keuntungan dari kekosongan saat ini dalam rantai pasokan global. Pada saat yang sama, pemerintah akan mengadakan fokus pada reformasi untuk memungkinkan lingkungan yang kondusif bagi startup, usaha mikro, kecil dan menengah dan bisnis lainnya serta mendorong pasar global untuk produk lokal. Sekian.